Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekak-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tadi dalam pengantar saya mengatakan atau mempertanyakan apa hubungannya baptisan dengan taubat. Sebagaimana diajarkan dalam gereja Katolik, di dalam pembaptisan terjadi pengampunan dosa, dan itu dikatakan sebagai tobat pertama. Mengapa? Karena justru dalam pembaptisan itulah saat pertama orang mengakui bahwa Yesus itu sebagai juru selamatnya. Maka pada saat itu juga ketika orang mau dibaptis dan menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamatnya, dia diampuni dosanya oleh Kristus itu sendiri. Tetapi kemudian kita juga sadar bahwa yang namanya dosa, kita itu selalu saja jatuh bangun dalam dosa. Kemudian dalam gereja diajarkan baptisan itu hanya diterima satu kali untuk selamanya. Karena itu dikatakan sebagai meterai kekal. Jadi tidak ada baptisan yang diulang-ulang, itu tidak ada. Kalau baptisannya sah menurut gereja Katolik. Nah, karena manusia itu jatuh bangun di dalam dosa walaupun sudah dibaptis. Lalu yang kedua, sakramen tobat. Sakramen tobat berbeda dengan sakramen baptis. Kalau sakramen baptis itu sifatnya kekal,
maka satu kali untuk selamanya, sedangkan sakramen tobat tidak seperti sakramen baptis, maka bisa diterima berulang-ulang. Itu ajarannya. Nah, lalu bagaimana kita menanggapi warta Injil pada pagi hari ini yang mengatakan secara jelas bahwa kita itu harus bertobat dan memberikan diri dibaptis. Saudara saya yang terkasih, menyangkut soal pertobatan berarti menyangkut soal kesadaran bahwa dirinya itu berdosa. Suatu saat ada seorang pemuda yang mengajak berdiskusi tentang pengampunan dosa, khususnya soal jatuh bangun dalam dosa itu. Pertanyaannya demikian, Romo, mengapa saya itu selalu jatuh bangun dalam dosa? Sudah mengaku dosa, sudah menerima sakramen tobat, tapi enggak lama lagi jatuh ke dalam dosa. Lalu saya menanggapi, sebenarnya yang tahu adalah kamu, bukan aku. Karena yang mengalami adalah kamu sendiri. Tapi kemudian saya sadar bahwa dia mungkin agak sedikit tidak mudeng, tidak mengerti apa yang menjadi tanggapan saya. Lalu saya mulai menerangkan. Menerangkan ketika orang datang mau bertobat, pertama-tama orang harus punya sesal yang disebut sesal sempurna. Jadi bukan soal sesal-sesalan, tetapi sesal yang sempurna. Apa maksudnya? Pertama-tama orang menyadari dan mau menerima bahwa dirinya salah. Bahwa dirinya itu berdosa di hadapan Allah. Jadi di sini bukan soal sebelum ngaku dosa, neliti batin dulu. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi dalam dirinya sendiri itu harus ada sesal sempurna, artinya dia sungguh mengaku salah, ya, dan sungguh-sungguh hanya Allah yang bisa mengampuni saya. Nah, perbuatan yang bagaimana yang harus disesali? Pertama-tama orang tahu bahwa ini salah, ini berdosa. Coba bayangkan kalau orang tidak tahu bahwa ini salah, tidak berdosa, untuk apa dia mengaku dosa? Nah, jadi pertama-tama dia sadar, dia tahu bahwa apa yang telah saya lakukan itu sungguh berdosa. Dari situlah kemudian muncul sesal. Nah, apa artinya sesal? Kalau orang menyesal pasti tidak akan berbuat dosa lagi. Tetapi kalau orang hanya sesal-sesalan, sekarang ngaku sesal, besok berbuat lagi. Itulah mengapa orang mudah sekali jatuh dan jatuh lagi dalam dosa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini konteksnya adalah orang-orang Katolik. Nah, saya bandingkan dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, yang namanya pertobatan, hal ini menyangkut 3 pribadi. Pertama, dirinya sendiri. Yang kedua adalah pribadi orang lain, di mana orang lain itu pernah saya sakiti atau saya rugikan. Dan yang ketiga, pribadi Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni. Itu orang Yahudi. Nah, kalau orang Kristen Katolik jelas berbeda. Tidak sekedar 3 itu. Tetapi setelah tadi saya katakan adanya sesal sempurna di dalam diri kita,
kita harus memohon pengampunan Allah lewat sakramen tobat. Di dalam sakramen tobat, kita harus yakin bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengampuni. Jangan sampai bahwa kita justru tidak percaya. Umpamanya begini, ini contoh. Seorang ibu yang mungkin mengakukan dosanya yang berat, umpamanya saja dosa aborsi, ini umpamanya. Ini dosa berat, iya dosa berat. Ya. Nah, karena saking beratnya dosa, padahal di dalam sakramen taubat sudah diampuni. Tapi rasa bersalah itu tetap ada dalam kehidupannya. Karena rasa bersalah itu tetap ada, maka selalu saja saatnya tiba ada penerimaan sakramen taubat, ngaku dosa lagi, ngomong lagi yang sama. Ya kan? Karena apa? Masih merasa berdosa. Padahal sudah diampuni. Maka pertanyaannya adalah, sebenarnya ibu ini percaya dengan pengampunan atau tidak melalui sakramen taubat? Itu sekedar contoh. Masih banyak contoh lain sebenarnya kalau kita mau menggali dalam kehidupan kita, yakni soal rasa-rasa bersalah itu. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Kita sebagai orang-orang Katolik tentu harus sungguh percaya bahwa sakramen itu adalah anugerah Allah. Kalau itu sakramen tobat berarti Allah itu sungguh-sungguh mengampuni. Ingat, Romo itu yang memberikan absolusi pengampunan bertindak in persona Christi karena sakramen tahbisan atau sakramen imamat. Maka kita sebagai umat Katolik sungguh percaya bahwa Romo yang memberikan absolusi pengampunan menunjukkan tanda yang jelas, yang pasti, Allah telah mengampuni saya. Nah, tapi ada satu ajaran yang seringkali dilupakan. Yakni ini soal hukuman dosa. Hukuman dosa itu bukan denda dosa, itu lain. Ya. Apa itu hukuman dosa? Kita seringkali mendengar kata indulgensi. Indulgensi itu tidak lain kalau kita menjalankan indulgensi buat kita sendiri atau buat orang lain, itu bisa mengurangi hukuman dosa. Tetapi di dalam sakramen tobat itu pengampunan dosa. Itu hal yang berbeda. Nah, maka seringkali orang itu bertanya-tanya, loh kita ini kan sudah diampuni dosa-dosanya, kok hukumannya enggak lepas, kok enggak hilang? Nah, di situ saudara terkasih, memang akhirnya kita disadarkan. Segala sesuatu yang kita buat yang salah, yang keliru, yang menimbulkan kerugian orang lain atau penderitaan orang lain, pastilah ada sesuatu yang harus kita tanggung. Kita ingat bagaimana dalam perjanjian lama, seorang raja yang berbuat dosa, dia sudah sungguh bertobat, tetapi anaknya meninggal. Sangat jelas di sana. Jadi hukuman tetap ada, tapi dia diampuni. Nah, sehingga saudara terkasih, kalau kita, apalagi dalam masa Advent atau juga masa Prapaskah, kita dipersilahkan untuk menjalani masa di mana kita menyiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus dengan menerima sakramen tobat. Hendaknya kita semua menyadari apa arti pertobatan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi jatuh dan jatuh lagi dalam dosa. Maka syarat pertama adalah
adanya sesal yang sempurna. Kita sadar, kita mengakui, kita menerima bahwa saya berdosa. Lalu langkah yang kedua adalah saya harus datang kepada Allah dan menerima pengampunan dosa dari Allah melalui sakramen tobat. Lalu yang ketiga, sama seperti Yesus berhadapan atau dihadapkan seorang wanita yang disebut pelacur, yang ketangkep basah, apa yang dikatakan? Aku tidak menghukum kamu. Pergilah, jangan berbuat lagi. Intinya di situ, jangan berbuat lagi. Nah, kalau hal ini selalu kita ingat, setelah kita mengakui dosa dan menerima pengampunan dosa, pasti kalau kita mau berbuat sesuatu yang jahat, sesuatu yang merugikan orang lain, kita sadar. Oh, saya sudah diampuni dosa. Kok saya mau melakukan lagi tindakan perbuatan dosa? Nah, disinilah saudara terkasih. Kita secara pribadi akan menyadari bahwa pertobatan itu rupanya tidak gampang. Pertobatan itu sesuatu yang kemudian selalu saja mengkritik diri kita sendiri dan mengawasi diri kita sendiri supaya kita tidak melakukan dan melakukan lagi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain atau mungkin menghilangkan nyawa orang lain atau sesuatu yang membuat orang lain itu sangat menderita. Nah, dalam warta Injil tadi, kalau dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu itu dibaptis, ini pertama-tama ditujukan kepada diri kita, bukan diri orang lain. Mengapa saya katakan demikian? Karena seringkali justru kita lebih senang melihat orang lain. Orang itu jahat, orang itu berdosa, orang ini begini, begitu. Cobalah kamu bertobat. Sementara dirinya sendiri nggak pernah dilihat. Nah, maka kalau dikatakan di sini, bertobatlah, itu kamu, bukan orang lain. Saya tidak mengatakan bahwa mengingatkan orang lain itu tidak penting, penting saja, tetapi mulailah dalam dirimu sendiri. Nah, kalau kita sudah bertobat, semoga pertobatan kita ini sungguh-sungguh dilihat, dirasakan orang lain, karena sungguh-sungguh kita berubah. Oh, hidup kita ini menjadi baik. Nah, kebaikan itu secara otomatis menjadi kesaksian kita kepada orang lain. Dan kebaikan kita ini menjadi kritik bagi orang lain, menjadi peringatan bagi orang lain, sehingga orang lain pun secara tidak langsung ditegur oleh tindakan-tindakan kita yang bertobat itu. Maka marilah saudara terkasih, dalam minggu Advent yang kedua ini, kita sungguh-sungguh menyadari bagaimana kita harus bertobat. Sehingga nanti kalau kita diberi kesempatan untuk menerima sakramen tobat, tahu apa yang harus kita lakukan. Persiapan apa yang sungguh-sungguhnya harus ada di dalam diri kita. Ingatlah tadi yang saya katakan, sesal sempurna, baru dengan sesal yang sempurna itu kita menerima sakramen tobat. Lalu yang ketiga, berubahlah. Jangan sampai setelah menerima sakramen tobat, tetapi justru tidak berubah. Kalau itu yang terjadi, kita bisa bertanya diri, apa gunanya saya menerima sakramen tobat? Karena tidak terjadi pertobatan. Hanya apa? Ritus-ritus rohani. Memang kita tahu menerima sakramen tobat, dosa kita diampuni, iya. Tetapi mengapa tidak berubah? Ini yang menjadi masalah yang kita hadapi sebagai orang-orang Katolik. Nah, maka dari itu jelas kita sungguh-sungguh ditekankan di sini supaya kita mau bertobat, tandanya adalah kita berubah. Amin.